Alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan meminta kehadiran kalian. Yang pertama Advenat TPH hadir Bu. Agustian Heremba hadir Bu. Adversina Gewak hadir Bu. Karen Husmana hadir Bu. Emma Marta Tikiperia hadir Bu. Femi Suranawama hadir Bu. Frederick Tikiperia hadir Bu. Delda Hatimur hadir Bu. Genkades hadir Bu. Margareta Petanama hadir Bu. Marta Pina Kodri hadir Bu. Mainsari hadir Bu. Murena Enheltrengi Obet Tikiperia hadir Bu. Septanter Panamba hadir Bu. Stefanus Hukmana apa ya? Tresia Hukmana sakit. Wanter Stanggama Wilhelm Sije Remba hadir Bu. Yohan Jakub Hertrengi Yohanes Bamba Widiana Tumamere Yusuf Kita Hindo hadir Bu. Jadi hari ini ada dua yang tidak hadir. Selanjutnya kita akan memasuki materi, tapi materi yang kita akan pelajari hari ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya ya, yaitu mengenai Microsoft. Hari ini kita akan belajar masih berkaitan dengan Microsoft Word, yaitu tentang menggunakan menu dan fungsi ikon pengolah kata atau Microsoft Word. Ini kompetensi dasarnya. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu ada 4. Kalian bisa lihat. Nanti ada memodifikasi dokumen menggunakan perangkat lunak pengolah kata, memformat margin dokumen. Terus ini Microsoft Word. Ada yang tahu apa itu Microsoft Word? Microsoft Word itu adalah perangkat lunak ya, perangkat lunak, aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yang kebanyakan tulisan atau teks. Jadi Microsoft Word ini digunakan untuk mengolah data-data yang kebanyakan berupa tulisan. Nah ini seperti ini. Terus fungsi dari Microsoft Word itu bisa digunakan untuk membuat dokumen dan menyimpan dokumen, membuat surat, membuat grafik dan tabel, membuat tulisan dengan berbagai variasi warna dan jenis huruf. Terus selain itu bisa juga kita gunakan untuk memasukkan gambar atau objek. Selanjutnya mengoperasikan Microsoft Word. Kalian sudah tahu toh mengoperasikan Microsoft Word? Sudah pernah kan? Sudah pernah. Ini caranya atau langkah untuk membuka Microsoft Word. Kebetulan aplikasi atau Microsoft Office yang akan dipakai ini adalah menggunakan Microsoft Office 2010 ini. Tapi ya hampir antara 2010 dengan yang lain itu caranya hampir sama ya. Nah ini langkah-langkah untuk menjalankannya. Yang pertama itu ke start, ada 2 langkah ya, ke start, terus all program, terus Microsoft Office, lalu klik Microsoft Word.
Itu cara pertama. Terus yang cara kedua yaitu bisa langsung mengklik atau double klik icon Microsoft Word yang ada di desktop atau yang ada di layar itu. Selanjutnya, tampilan dari Microsoft Word. Tampilan dari Microsoft Word itu seperti ini. Kalian juga untuk lebih jelasnya bisa langsung melihat di laptop masing-masing ya. Semua sudah buka toh? Semua sudah buka Microsoft Word, aplikasi Microsoft Word. Semua sudah. Semua sudah buka. Sudah. Mana suaranya? Ini masih belum ini kok sudah. Semua sudah buka, jadi kalian bisa lihat lebih jelas di situ tampilannya Microsoft Word beserta bagian-bagiannya. Di situ ada yang namanya menu, ada yang namanya icon, yang mana yang disebut dengan menu, yang mana disebut dengan icon. Dan itu ada beberapa bagian di tampilan Microsoft Word. Iya, nanti kalau mau kerjain KPD baru bisa buka di situ. Langkah-langkahnya tadi itu kan seperti langkah-langkahnya. Kalian bisa buka itu, ikuti cara seperti itu. Di desktop ada ikonnya Microsoft Word. Ini adalah bagian dari tampilan Microsoft Word. Ada banyak di sini bagian-bagiannya. Ada yang disebut dengan menu dan ada yang disebut dengan icon. Perintah-perintah yang berupa tulisan inilah yang disebut dengan menu ya. Jadi perintah-perintah yang ada di situ yang di tampilan Microsoft Word itu yang berupa tulisan itu dinamakan menu. Sedangkan perintah-perintah yang berupa gambar atau simbol itu dinamakan icon. Jadi ada dua di situ, ada dua perintah di tampilan Microsoft Word ini, yaitu ada apa dan apa. Pertama ada suara yang besar, ada icon dan ada menu. Menu itu adalah perintah yang berupa tulisan, sedangkan iconnya itu berupa perintah yang berupa simbol atau gambar. Ini. Terus di sini ada beberapa bagian ini yang sudah dilingkari. Ini ada namanya title bar, ada ribbon, terus ada ruler, ada scroll bar. Itu title bar ini untuk membuat nama dokumen. Terus ribbon ini ada beberapa bagian di ribbon ini, ada home, insert, design, dan seterusnya. Ini ada penjelasannya. Title bar merupakan nama file dari dokumen yang terbuka itu untuk membuat judul dokumen yang sedang aktif ya. Terus menu atau ribbon merupakan menu yang berisi kumpulan ikon atau perintah yang berhubungan dengan pengaturan file atau dokumen. Terus tab itu yang tadi ada home, tab home, insert. Siap. Terus ini menu file yang berisi ikon-ikon tadi itu. Menu file, ada save as. Ini kan menu ini kan perintah berupa tulisan. Jadi disebut dengan menu. Kalau diklik itu ada submenunya. Submenunya itu ada save. Begitu pula untuk yang home. Ini ada keterangannya. Terus tab home. Tab home ini merupakan tab atau bagian yang paling sering digunakan dalam Microsoft Word ini. Di situ perintah-perintah yang paling banyak digunakan.
Terus format teks. Ini format teks. Di format teks ini kalian bisa nanti memberikan ini modifikasi teks seperti hurufnya, merubah jenis hurufnya, ukuran hurufnya, kasih hurufnya kasih tebal, kasih miring, kasih garis bawah, dan lain-lain. Nanti akan untuk lebih jelasnya nanti akan kita praktekkan. Terus nanti kita akan mengatur jarak ya, mengatur jarak atau spasi antar jarak antar tulisan. Terus memberikan bullet dan numbering, yaitu penomoran pada teks. Jadi nanti kalian mengetik, memberikan poin-poin atau item-item, terus nomor-nomor ya. Ini ada selanjutnya ada soal praktek. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita mengerjakan soal praktek ini? Ada pertanyaan mengenai materi? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kalian semua sudah paham toh? Kalau begitu kita lanjut mengerjakan soal praktik. Jadi ini ada LKPD. Kalian kan sudah terbentuk dalam kelompoknya, ada 8 kelompok. Jadi ibu akan bagi LKPD sebanyak 8. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Ada petunjuknya di LKPD. Tolong open satu laptop atau satu kelompok, satu LKPD. LKPD-nya ada di yang lembaran kedua, bagian belakang. Itu yang mau bekerja ya. Sebelum mengerjakan LKPD, ibu akan mendemonstrasikan penggunaan menu dan icon tadi itu seperti ini. Ada naskah ya, atau ada teks berupa paragraf ini. Kita akan memodifikasi teks ini seperti ini. Di sini ada 8 paragraf ini. Ini kita bentuk paragraf, ada 8 paragraf ya. Kalian bisa mengikuti di sini, mengikuti langkah-langkahnya atau menyimak dulu sebelum mengerjakan LKPD supaya nanti pada saat mengerjakan sudah paham. Seperti ini ya. Seperti ini. Sebelum kita melakukan format pada teks atau modifikasi pada teks itu harus kita blok, itu wajib. Kalau tidak blok berarti tidak akan berubah, tidak akan terjadi perubahan pada teks yang akan dimodifikasi. Seperti judulnya ini kan kita akan mengatur perataan teksnya. Di sini di menu ini ada 4 jenis perataan teks, ada rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan, dan ada rata kiri kanan. Kalau rata kiri ini berarti bagian sebelah kirinya yang
yang rata ya. Kalau rata tengah berarti bagian tengahnya yang rata. Kalau rata kanan berarti sebelah mananya? Sebelah kanan yang rata. Kalau rata kiri kanan berarti kiri kanan yang rata ya. Ini di naskah ini kita akan melakukan modifikasi itu, perataan teks, merubah jenis huruf, ukuran huruf, kasih warna, kasih tebal, kasih miring, dan kasih garis bawah ini. Ini judul, biasanya judul itu di tengah-tengah ya, kasih judul berarti ini pakai rata tengah ini yang dibutuhin ini. Setelah di blok kita klik rata tengah, otomatis dia akan bergeser ke tengah atau berpindah ke tengah. Terus ini judulnya itu biasanya ukurannya agak besar ya. Jadi ini kita akan besarkan caranya untuk bisa langsung di sini. Ini ada angka di sini ukurannya 11 karena kita mau besarkan, jadi dirubah ke angka yang lebih besar ya. Kita taruh yang mungkin 16. Atau dengan cara lain bisa setelah di blok klik yang ini, yang icon yang huruf A ini, yang A besar. Kalau mau kasih kecil berarti yang kecil terus selanjutnya kasih tebal. Kasih tebal itu pakai yang ini, icon B ini, yang huruf B besar. Kalian bisa lihat di layar laptopnya. Kalau kurang jelas di sini bisa kalian lihat di sana di laptop masing-masing ini. Setelah di blok berarti tekan icon yang B ini, B. Maka otomatis dia akan menjadi tulisannya menjadi hitam tebal. Terus ini sudah. Terus selanjutnya kita kasih miring tulisan. Ini yang paragraf pertama ya. Ini paragraf pertama kita pakaikan rata kiri ya, rata kiri. Jadi di blok baru klik yang menu yang ini, yang icon yang ini rata kiri. Klik yang rata kiri, berarti sebelah kirinya yang rata. Setelah itu kita mau kasih miring teksnya, berarti pakai icon yang mana? Yang suara yang besar supaya kedengaran sampai di sini. Pakai ini teksnya mau dikasih miring, jadi pakai icon yang mana? Yang ini kita mau format teks atau jadi tadi kan sudah perataannya, sudah pakai rata kiri. Sekarang kita mau ubah teksnya menjadi ini supaya miring. Jadi pakai yang ini ya. Setelah di blok pakai yang ini. Habis itu yang lanjut ke paragraf kedua. Kita pakai perataan tengah. Kita blok dulu, baru klik yang rata tengah. Itu dia berubah menjadi rata tengah. Terus yang paragraf kedua ini coba kita pakaikan garis, kasih warna saja ya, kasih warna itu berarti ini icon yang A ini, terus di bawahnya ada kayak warna ini, warna merah. Klik, lalu pilih warna yang kalian inginkan. Kita taruh warna merah supaya terang. Terus paragraf ketiga kita pakaikan rata kanan. Setelah di blok berarti pilih icon mana kalau mau pakai rata kanan. Berarti pilih icon yang rata kanan ini toh. Ini. Habis itu kita kasih ini yang ada kayak garis dua bayangan begitu, seperti itu semua termasuk format teks ya, atau memodifikasi teks. Terus paragraf keempat, yang belum terpakai di situ, jenis perataan yang belum terpakai apa? Rata tengah tadi sudah, rata kiri sudah, rata kanan sudah. Berarti yang belum adalah rata kiri kanan, ya benar. Berarti kita klik yang rata kiri kanan.
Ini perubahannya tidak terlalu kentara karena teksnya sedikit, jadi tidak terlalu kelihatan perubahannya. Terus yang ini, kalau yang untuk warna ini pakai icon yang ini, berarti yang akan berwarna itu hanya tulisannya ya. Terus ini ada lagi, ada icon ini yang kalau kita pakai yang berwarna itu latarnya, tulisannya tidak. Contohnya ini, kita blok dulu graf tempat, lalu yang di sampingnya yang icon ini, klik yang kayak menghapus itu, segitiganya baru klik warna atau pilih warna yang kalian inginkan, pakai warna ini. Berubah warna kan? Ya, tapi berbeda dengan pewarnaan yang ada di paragraf kedua. Kalau paragraf kedua itu yang berwarna itu adalah tulisannya. Kalau yang paragraf keempat yang berwarna adalah latarnya atau backgroundnya. Sudah sekarang yang belum ini, icon yang belum ini memberi garis bawah pada tulisan. Kita kasih pada ini, pada judul saja. Sebelumnya harus sebelum memformat atau memodifikasi itu harus benar di blok. Teksnya di blok, lalu klik ini, pilih perintah underline ini, icon underline. Berarti akan tulisannya akan bergaris bawah. Terus selanjutnya penggunaan bullet and numbering, yaitu memberikan apa ini? Memberikan penomoran atau item-item pada teks. Yang pertama ini kita pakai ini dulu, bullets. Harus di apa? Teksnya harus sebelum dimodifikasi atau diformat, teksnya harus di blok, suara yang keras, blok. Ini kita mau kasih bullets ini di blok, lalu ke icon ini kelihatan di atas, kelihatan. Klik yang segitiganya, lalu pilih yang item-item yang kalian inginkan yang sesuai. Kita pakai ini. Seperti itu caranya. Untuk penomoran sama, caranya sama, cuma ikonnya yang berbeda ini. Selanjutnya untuk di bawahnya kita pakai ini penomoran. Sebelumnya harus di blok, lalu pilih icon yang ini untuk numbering. Ada berapa jenis penomoran? Kita pilih salah satu saja. Sudah tahu? Bisa? Kalian bisa? Bisa. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari demonstrasi ini. Mungkin ada yang belum jelas, perintah-perintah atau fungsi dari menu dan icon di sini mungkin ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan. Tadi kan ini format teks itu mulai dari perataan teks, rata kiri, tengah, kanan, kiri, kanan. Terus format teks itu merubah jenis huruf, ukuran huruf, kasih tebal, kasih miring, garis bawah, kasih warna, terus kasih latar. Terus yang terakhir memberikan penomoran, bullets and numbering. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan LKPD? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, berarti kalian kerjakan LKPD yang ibu sudah bantu tadi, kerja di LKPD masing-masing secara berkelompok ya. Ibu tadi sudah bentuk kelompoknya, sudah terbentuk 8 kelompok. Jadi selanjutnya sekarang saatnya mengerjakan LKPD.
sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Kalian buka di lembaran kedua bagian belakang. Yang belum ketemu soalnya ada di lembaran kedua ini bagian belakang. Yang itu bukan yang ini ya. Ini kebetulan tidak ada, jadi seperti yang ini, seperti ini. Kalian buat paragraf atau teks ketik, lalu modifikasi atau format teksnya sesuai dengan yang ada di LKPD. Mengikuti cara ketentuan-ketentuan itu ada di situ. Ini sudah tuliskan toh? Kalian kerja. Ya, kasih ngomong kenal sekolah. Ini kasih ya nanti progres. Tidak ini ini dapat karena dirikan ini kasih warna, ini kasih warna tulisan ini ya, ini yang warna begitu klik tahan berkali yang lain ini kerja ya, dikerja sebentar ada ini. Kalian ketik sesuai yang ada di LKPD, ketik lalu modifikasi.
Ini yang mau dikerjakan. Kasih warna. Lihat di kertas itu. Yang mana, format yang mana, kalau ada yang belum jelas dalam mengerjakan LKPD bisa ditanyakan. Kita kerja LKPD sampai ini ya, jam 12 kurang 5 menit. Kasih rata tengah, kasih tebal, kasih garis bawah, kasih warna, bikin blok sebelum melakukan modifikasi atau berkontes itu harus diblok dulu. Kalau tidak diblok berarti tidak berubah.
warna kalau latarnya pakai yang sebelah klik yang lain, teks yang lain, blok teks yang lain, blok teks yang lain ke bawah. Segitiga sudah cocok sudah tadi. Sekarang kasih bulat nomor. Yang belum maksudnya masih kurang dalam blok ini begini, klik di sini, klik mouse sebelah kiri kanan, yang dilepas lalu geser sejauh mana kalian akan blok berlepas. Kasih rata tengah sesuai dengan petunjuknya di situ. Kalau minta rata tengah, kasih rata tengah sesuai dengan yang ada di KPD. Kasih warna, ya kasih warna. Hitam tebal, kasih penomoran. Ya. Lokasi modifikasi sesuai yang kasih warna, kasih rata kiri, kasih rata kanan, rata kiri kanan. Kenapa? Kenapa tidak sampai sini? Sudah bisa. Kasih garis bawah, mana tuh
kasih besar dia ukuran, kasih obat, kasih banyak respon. Rambutnya sampai kalau begitu kasih garis tahu kayak cerita itu ada di bawahnya.
Nanti kalau LKPD-nya sudah selesai, saya minta satu orang untuk mempresentasikan tugasnya, ya, dan supaya yang lain lihat. Cara memberikan ini yang bullet ini, item-item poin-poin ini. Cara bisa pilih yang mana ini, caranya sudah tahu. Nanti kalau ini sudah mau selesai. Kalau selesai nanti kalian simpan tugasnya di dokumen saja dengan nama kalian, baru kelas. Sudah. Coba kasih garis Agustia sudah siap mempresentasikan hasil kerjanya. Ini Agustia akan mempresentasikan
presentasikan dia punya hasil kerja di LKPD. Ini adalah hasil kerja dari Agustian. Coba Agustian presentasikan, jelaskan langkah-langkahnya. Suara yang besar supaya yang di belakang temannya bisa dengar. Cara untuk membuat ukuran teks menjadi besar. Ya, terus membuat ini untuk hitam tebal. Terus garis bawah. Coba Agustian jelaskan. Untuk membuat garis bawah. Membuat garis bawah. Selanjutnya membuat ini perataan teks rata kiri. Ada di paling awal. Terus apalagi yang modifikasi pada paragraf pertama selain rata kiri apa? Modifikasi teks yang ada pada paragraf. Hurufnya bagaimana? Ada ini. Huruf mirip. Untuk membuat huruf atau teks menjadi mirip pakai ikon. Terus yang selanjutnya untuk apa itu? Yang paragraf kedua? Yang diwarnakan. Untuk mewarnakan paragraf yang kedua. Untuk mewarnai teks pakai ikon yang mana? Ikon yang terus apalagi di paragraf kedua apa modifikasi apa selain warna ada perataan apa di situ? Perataan teks apa dia? Kiri kanan kan? Perataan apa yang di paragraf kedua? Perataan tengah. Untuk merata ini pakai rata tengah yang mana? Terus apa itu untuk membuat warna pada background?
pakai berita yang mana? Terus yang terakhir yaitu bullet and numbering untuk memberikan penomoran. Untuk membuat nomor Menggunakan perintah mana? menggunakan perintah ada yang ini Itu untuk yang bullet. boleh Terus nomor atau jadi itu tadi Anuskya sudah mempresentasikan atau menjelaskan dia punya hasil kerja di LKPD. Ya, sudah Anuskya sudah menggunakan semua perintah-perintah atau menu-menu yang sudah dijelaskan tadi. Dia sudah menggunakannya. Tepuk tangan dulu untuk Anuskya. Selanjutnya ini yang lain juga sudah tahu semua KPD-nya sudah. Ya, kalau begitu sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kalian simpan tugasnya, simpan di dokumen tadi dengan nama file, nama kalian, nama kelompok saja. Nama kelompok tadi ada 1 sampai 8 toh. Nama kelompok terus kelas toh. Terus nanti sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa memberikan kesimpulan, bantu memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa-apa saja yang kesimpulan yang kita dapatkan hari ini. Kalian semua sudah simpan toh? sudah. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita menarik kesimpulan dulu. Ada yang bisa membantu memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini tentang apa? Yang kita pelajari hari ini tentang penggunaan aplikasi Microsoft Word, yaitu tentang penggunaan menu dan fungsi icon pada Microsoft Word. Tadi ada menu yang berupa perintah, ada perintah yang berupa menu, ada perintah yang berupa icon. Perintah yang berupa menu itu yang berupa tulisan, terus perintah yang berupa icon, berupa gambar atau simbol itu disebut dengan icon. Terus modifikasi teks yang sudah dilakukan tadi pada paragraf apa saja modifikasi atau format tadi. Pada paragraf tadi bikin apa saja pada paragraf tadi. Kalian sudah membuat ukuran teks menjadi yang besar, merubah ukuran teks, merubah jenis teks, merubah warna, memberikan latar pada teks, memberikan garis tengah, garis bawah, terus perataan teks apa saja tadi yang kalian lakukan. Perataan teks tadi ada 4, yaitu rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata kiri, kanan. Terus yang terakhir yaitu tentang bullet and numbering, pemberian pemberian item itu dengan nomor-nomor tadi. Mungkin untuk pelajaran kita hari ini sampai sekian. Nanti minggu depan lagi kita lanjut materi selanjutnya, yaitu masih mengenai dengan Microsoft Word, masih tentang Microsoft Word. Nanti
habis ini kalian masih lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, seperti tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup lagi dengan doa ya. Mungkin ada yang sedia memimpin doa satu orang. Selain ketua kelas tadi, yang lain yang satu orang bisa pimpin doa. Tahu pena. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Athena yang sudah memimpin doa. Kalian bisa ini, maksudnya kembali ke kelasnya menunggu pelajaran selanjutnya ya. Sudah kembali ke kelas masing-masing.